timbul jarum nan di dalam parut hilang. Apa-apa kada timbul hilang sorangan bang. Nah ini mau kita terima pakai akal mustahil. Datang di mana jarum keluar di parut kada ada, keluar jalan nang luang kada ada juga. Apa-apa kada ada timbul hilang, kan mustahil menurut akal. Tapi inilah kita nerimanya dengan iman. Itu karamat orang wali pian. Kalau kita berkisah karamat wali dibicarakan pakai akal, seumuran kada bacang percaya. Habib Soleh Tanggul, ini orang yang banyak memiliki karamat. Ada orang Cina berdagang ada topi payo. Jadi jerka kawanannya, ikam mau hendak payo datangi Habib Soleh. Itu ulamanya orang Islam yang doanya kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Langsung kabul, apa nan disambat Habib Soleh langsung kabul. Ayo aja Cina, datang Cina, bertamu ada Sidin kan. Sidin faham nih orang non Islam. Maka diberikan oleh beliau secari kertas di bulun-bulun Sidin. Jadi Sidin nih tolong diletakkan di celengan dagang. Dimasukkan oleh Cina tadi. Mulai si Cina tadi maandak di celengan dagang, becawis orang bertutukar. Artilah becawis. Besambur. Antri orang bertutukar. Kada kesimbahan Cina nah, ada kesimbahan nya. Ada terus orang bertutukar. Rupa-rupanya penasaran. Apa jimat yang diberikan Habib Soleh? Sekalinya dibuka, waras surat kabar. Surat kabar lama ya. Surat kabar lama. Surat kabar wara kada ada tulisan apa-apa, tapi ajaib payuan orang berdagang. Nah coba pian turuti, surat kabar pian rabit ada di celengan dagang. Kira-kira becawis lo orang bertutukar. Nang menjapai lain tangannya, buntungai. Tangannya tangan siapa? Tangan sama, tapi tangan tuh tangan siapa? Nang menjapai lain urusan. Nah, ini kan karomat ngarannya. Ari sing panas banget, matahari nyarak. Habib Soleh didatangi oleh tamu dari Banyuwangi, namanya Al Habib Hadi bin Abdullah Al Haddar. Habib Hadi itu sahabat akrab Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul ada bisi sahabat beberapa orang, termasuk diantaranya Habib Hadi, sahib Banyuwangi, kemudian Al-Kutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah, dan lain-lain sebagainya. Habib Hadi datang ke rumahnya Habib Soleh. Habib Soleh itu bisi amalan, apabila didatangi orang, Sidin pasti menjamu makan. Itu amalan Habib Soleh. Kada dibariakan tamu itu bulik, terkecuali tamu tadi sudah makan. Ini amalan Habib Soleh, karena beliau bujur-bujur mengamalkan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan kepada tamu. Ini adab kita, bila diilangi orang, kita jamu tamu tadi nyaman-nyaman. Jangan sampai tamu beilang, tamu nang gerunum-gerunum. Jangan sampai. Artinya tamu ini kada diherani, kada disurungi banyu, kada disurungi makan, kasihan inya. Ayo guring hapian jar, makan kada, suruh guring. Akhirnya mengaruhnya lain. Kamar batatayan lawan ampun rumah, mengaruhnya pun istilah lapar. Nah, jenya bini dengar kabahmu orang sebelah kelaparan. Kayak apa jenya laki kita kada dibisi baras. Lima bah nambari makan inya, nukar, jebobah di sebelah, nukar. Lah, nakar lah jatuh, tamu nyuruh nukar. Kayak apa jenya laki, duitnya ada, nah bus baras ada di sebelah. Kayak apa nah hendak menukar, kayunya kada ada. Bahari kan pakai kayunya kada ada jar. Berubah pula mengaruhnya, galager. Jangan sampai tamu nah kayak itu. Gara-gara seorang kada paham. Ayo dijamu lah, orang datang ke rumah tuh dijamu. Tak payah banyak sikit aja. Tak payah banyak sikit je, ndak apa-apa. Yang penting tamu dijamu. Nah kayak itu, jangan sampai pamalar lawan tamu lah. Habib Soleh bisi amalan, tamu itu wajib makan baru boleh dari rumah beliau. Habib Hadi disuruh makan oleh Habib Soleh. Bib, ente makan dulu ya di rumah anak. Oh ndak bisa Bib, jar Habib Hadi. Saya kan mau pergi ke orang nikahan. Dan ada orang nikahan di sana Bib. Saya makannya nanti aja di sana. Ndak makan di rumahnya ente, ndak. Oh, ndak bisa Bib. Tamu wajib makan di rumah saya. Apalagi sekelas ente ndak makan, ndak boleh Bib. Sampean wajib makan di rumah saya. Oh, ndak bisa. Saya nanti makan di nikahan aja.
Ay, Beb, nanti Beb kalau sampean ndak makan di rumah saya, hujan lebat loh Beb. Jar Habib Soleh nih. Kalau sampean ndak makan di rumah saya, hujan lebat loh Beb. Oh mana mungkin hujan lebat, hari panas begini kok. Ndak mungkin. Turun Habib Hadi pada rumah Habib Soleh, hujan sing lebatan. Duh, Habib Hadi. Inilah Habib Soleh ini orangnya kalbarkil khatib, doanya seperti kilat yang menyambar pian. Langsung hujan, hujan lebat, hari sing panasan hujan, langsung kadep, langsung hujan. Tapi ngarannya talawani orang wali, sama pada wali Habib Hadi ada rida di bahunya, ada selendang. Ulur sidin selendang, putar sidin selendang. Wah, trok diputar sidin. Beberapa kali putaran selendang, taduh hujan, langsung panas hari. Wih, jar Habib Soleh. Akhirnya ente keluarkan juga simpanan ente. Ini orang wali bergaya rame pian. Orang wali itu bergaya kisah karamat. Kalau kita bergaya sandal kawan dipatak. Ya, Pak, kada lipel lalu gaya kayak itu. Orang wali karamat, begayaannya orang wali. Nah itu Habib Soleh Tanggul. Bayangkan pian, hari sing panasan hujan. Kawalah kita nerima pakai akal. Kada kawa. Hari hujan labat dikibah pakai selendang oleh Habib Hadi, timbul taduh. Karena kawa dikisahkan pakai akal, ini dah kawa. Ini wajib diterima dengan hati kita, dengan iman kita. Banyak karomat-karomat yang aneh itu. Kayak misalnya Kiai Hamid dengan Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Kiai Hamid sahabat akrab Kiai As'ad. Dua ini orang yang berangkatan dan sanak dunia sampai akhirat, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Dua orang sahabat yang luar biasa. Kiai As'ad bepandir lan anak muridnya pada salat subuh. Bepandir, "Le, kok aku kangen ya Le sama sahabatku Hamid Pasuruan." "Nggih, Yai." Anak murid tuh kayak itu aja di Jawa. Nggih. Apalagi kesekelasan orang Madura. Orang Madura itu ta'zimnya dengan kiai luar biasa. Ta'zimnya dengan habaib itu luar biasa. Sampai ada tradisi di Madura itu anak-anak halus bila bersalaman lawan ulama, bersalaman lawan habaib, diunjuki oleh abahnya duit receh. 5.000, 10.000. "Le, nanti kalau kamu salaman sama yai, kasihkan uang itu Le ya. Le, nanti kalau kamu ketemu habaib, kamu kasih uang itu Le ya sama Habib ya." "Nggih, Ayah." Karena tuntung acara kayak ini nah, tuan guru bulik, anak-anaknya nah halus kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 4 SD. Bersalaman lawan habaib, lawan kiai, itu tangannya belepik duit pian. Nah, belepik 5.000, 10.000. "Yai, doakan mudahan saya jadi anak soleh." Kayak itu, mau unjuki hadiah. Sampai banyak habaib kita tuh menolak. "Ndak usah nak, ndak usah berikan saya hadiah, untuk kamu saja uang jajan." Langsung disambung oleh abahnya. "Tidak bisa Beb, tidak bisa Kiai. Ini tradisi kami dari dulu. Leluhur kami dari dulu mengajarkan agar kami semenjak anak kami kecil sedini mungkin menanamkan pendidikan supaya bisa menghargai ulama dan habaib." Itu orang sana. Dihargai pian bahadiah wan tuan guru. Bahadiah, orang kan 7 bahadiah. Karena kelasan sodakoh itu kan ada 5 tingkatan. Ada yang 10 kali lipat, ala sahihil jisim, diberikan kepada orang yang sehat-sehat aja, itu 10 kali lipat. Ada yang 90 kali lipat, diberikan kepada siapa? Alal a'ma wal mubtali, diberikan kepada orang buta dan orang yang sedang terkena musibah. Orang rahatan kena banjir, kita bantu 90 kali lipat. Orang kena kebakaran, kita bantu 90 kali lipat. Atau kita membantu kepada orang buta 90 kali lipat. Ada pengemis di pasar, matanya buta, itu kita bantu 90 kali lipat pahalanya. Itu karena orang buta itu berat mengarungi kehidupan. Tongkat yang di tangan jar menjadi teman abadi, begitu derita nasib orang buta. Hidup di dunia di dalam gulita. Jeremah. Tongkat yang di tangan jadi teman abadi, itu tongkat nanti sahwat tadi itu nah. Orang buta bermanfaat bener toh. Bah, aku guru aja kena buta. Ingat hadis Nabi, al-asa syiarul mu'minin. Tongkat itu adalah syiarnya orang beriman. Maka tongkat sunat. Itu syiarnya Rasulullah, syiarnya orang beriman bertongkat. Apalagi umur sudah 40, sunat benar bertongkat. Imam Syafi'i umur 40 bertongkat sidin.
Tulun bulik di tembilahan ada di bari tongkat kayu nibung. Kayu nibung tuh jar habar kadada di Kalimantan ujar. Ngomong hakon cari kira ada tapajal ha. Cuma ciri khas di kota Sumatera apa di tembilahan sana di Kepulauan Riau ada satu kayu namanya kayu nibung. Jadi ulun takutnya khasiatnya kayu nibung ini khasiatnya apa? Anu guru ajar bila yang ini digatukakan lawan orang taguh ampih taguhnya. Oh jul paham apalagi gencang mupuhakan ampih taguhnya. Kencang imut mupuhakan kada na ampih taguhnya. Kayu nibung tuh ada di mobil ulun, tongkat di mobil ulun tuh kayu nibung. Kayu nibung ada nan tadi kan lus. Nah lus ini termasuk kalau kada khilaf itu pakaian Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tongkatnya dari kayu lus. Nampian sahot tadi toh berapa juta tadi menyahot toh. Shooting tongkat tuh gan canggih. Bahari tiba-tiba Ki Hamidnya datang. Bertamuan dengan Ki As'ad Baragab, bepagut langsung berucap, "Hamid," jar Ki As'ad. "Sungguh Hamid, telinga kamu panjang sampai ke situ Bondo." "Tidak, Yai, lidahnya jenengan yang sampai ke Pasuruan." Bayangkan orang sama pada memuji nih. Kada hendak artinya dipuji seikung jak berdua-dua membalas. Bukan talinga ulun pang nam panjang ke situ Bondo, ilat pian sampai ke Pasuruan. Bahasa kita. Kadanya ulun pang nam mendengar talinga ulun naharat. Dasar lidah pian nang sampai ke Pasuruan kadengaran oleh talinga ulun. Saling puji memuji antara dua orang wali nih. Kan bayangkan pian, antara situ Bondo dan Pasuruan terpisah ratusan kilometer, tapi bisa cepat datangnya Ki Hamid ke situ Bondo. Itu kada kawa diterima dengan akal. Itu hanya kawa diterima dengan hati, dengan iman. Ada lagi karamatnya Ki As'ad yang kada kawa diterima oleh akal. Zaman Belanda, Ki As'ad itu bisi pondok pesantren. Ki As'ad ini termasuk apa namanya pimpinan pergerakan melawan penjajah. Ki As'ad ini paling dibenci oleh Belanda karena termasuk kiai yang memotorisasi rakyat Indonesia untuk melawan kepada POC. Wah, iya bahasanya lah, memotorisasi aja. Ini Sidin jadi pimpinannya. Pokoknya bila orang hendak melawan Belanda, Ki As'ad di muka. Akhirnya Belanda ini kewalahan. Uyuh Belanda melawan karena Ki As'ad selalu berada di garda terdepan. Ujung-ujungnya Belanda besi rencana. Para company Belanda kumpul. Bagaimana caranya kita membunuh Kiai As'ad? Akur semuanya. Kita bom pondok pesantrennya. Karena rumah Kiai As'ad ada di lingkungan pondok pesantren beliau. Jadi keputusan para company Belanda, kita gugurkan bom dari atas ke lokasi pondok pesantren. Biar semuanya hangus rata dengan tanah. Akur semuanya. Pasti hari ini Kiai As'ad mati, jar bubuhannya. Ini menurut akal buhannya, tapi menurut Allah kada. Itu pesawat Belanda, mutar-mutar di atas pondoknya Kiai As'ad. Mutar-mutar, anak murid geger sudah. "Kiai, bahaya Kiai, bahaya Kiai." "Bahaya apa, Le?" kata beliau. "Ndak usah lah, santai aja, gitu aja kok repot. Santai aja lah, ndak usah terlalu ribet. Itu Yai pasti bom yang akan jatuh dari sana." "Biarin," kata Kiai As'ad. "Dasar bujur, berapa biji guguran, dub guguran." Pas bom itu gugur, apa diucapi Kiai As'ad? Kata anak muridnya, "Kiai, bom jatuh Kiai." "Endak, Le, semangka," kata Kiai As'ad. Gugur ke tanah, harau semangka jadinya. "Ambil pisau, Le, belah, Le." Akhirnya dimakani, semangka dimakaninya oleh anak murid Kiai As'ad. Bom dimakan, bayangkan biar. Gugur lagi bom, semangka, Le, berubah lagi jadi semangka. Bom berubah jadi semangka. Masuk akal apa kada? Kalau pakai akal mustahil, pian mana ada bom jadi semangka? Cobaan pian cari bom situ. Semangka itu tatapai bom. Nambah ucap lain wali, nambah ucap lali. Kada mau ubah, tapi Kiai As'ad ya Allah luar biasa. Semangka Le, ya langsung berubah jadi semangka. Bom dimakani oleh buahnya. Berapa biji bom gugur, semuanya dihabiskan oleh para santri dimakan. Karena bentuknya semangka. Bingung Belanda dari atas.
Ini bom dijatuhkan beberapa biji kan ada yang meledaknya. Apa kisahnya gini? Akhirnya Belanda pun ngulik dengan tangan kosong. Kan ada dapat hasil. Ini karomat orang wali. Kita terima dengan iman, dengan hati, bukan dengan akal. Pakai akal biar seumuran kada pacang masuk. Seumuran kada pacang masuk. Apalagi karomat-karomat abah guru sekumpul itu ada nang ditulis, ada nang kada ditulis. Kalau yang ditulis itu sifatnya umum, sifatnya yang maksudnya ibarat orang awam mendengar kawah aja percaya. Tapi ada lagi karomat-karomat abah guru yang disembunyikan, yang hanya diketahui oleh beberapa pribadi, beberapa orang secara pribadi mengetahuinya. Itu kada dipublikasikan. Kenapa? Kalau orang awam mendengarnya mungkin banyak nang kada percaya. Tapi orang-orang tertentu yang menjadi pemeran utamanya di dalam kejadian itu beliau nambah kisah. Beliau nambah kisah dan kita pun percaya. Tapi kisah itu kada boleh dipublikasikan karena mungkin bisa mendatangkan fitnah macam-macam. Sedangkan karomat abah guru nang ditulis itu pun banyak manusia-manusia nang kada percaya. Banyak toh. Nang kayak misalnya orang napa ngarannya tolak kehaulan, kada tahu menuju sekumpul, timbul dibawa oleh sidin. Sekali dimasuk ke sekumpul melihati gambar, batakon gambar siapa ngene, jurang ini pak nang dihauli, iyalah aja ini namanya nyupir motorku tadi jar. Nah itu tuh banyak yang ada percaya, masa aja orang sudah mati bangun nyupir akan motor jar. Nah, itu kelas-kelas orang lah nang kada percaya. Kalau kita percaya aja kada ada jadi masalah. Ada orang yang hadir acara maulid ya, hadir acara maulid. Kemudian ketika itu orang belum berdudukan, asyraqal sidin berduduk berdahulu. Sidin berduduk berdahulu. Jadi bingung. Yang hadir nih bingung. Kenapa si tuan guru ini maka berduduk berdahulu? Nang lain masih masyarakat berdirian masih. Guru-guru nang lain masih berdirian. Nang ada nih berduduk. Kenapa? Bayar ditakoni, kenapa pian maka berduduk guru? Belum waktunya orang berdudukan, kenapa pian berduduk? Kayak apa Sidin aku kada berduduk? Melihat abah guru berduduk sudah. Hadir rupanya Sidin. Di penglihatan si tuan guru tadi hadir, Sidin duduk, aku duduk juga. Nang berdiri kecungkungan tadi kada melihat. Kada melihat Sidin, melihat. Nah itu mun kita percaya aja dengar. Tapi kalau nang lain-lain bisa kada percaya, hah aja ngaradau wara angin to aja. Kahandakan viral aja lalu kayak itu aja. Kan macam-macam manusia ini pokoknya protes aja gawian. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu hobinya jidal, bahwal. Tujuh manusia ini protes, ahlul protes manusia ini. Apa aja nang kada masuk di akalinya hingga diprotes. Ya itu terus toh manusia nih. Salah bersalah kita nih hidup. Talalu capat kawin di gerunum juga. Apa aja baca capat kawin jar, awak nah halus tuh jar. Kalau kau pindah kada kau beri makan nih anak kurang, salah. Kalambetan kawin di gerunum pulang, maka lambat kawin, laku pindah hayur jar. Hayur ngerti lah, hayur lah. Hayur tuh kalaras hangit. Laku pindah hayur jar. Salah juga nih lambat kawin misalnya batuhaan di gerunum juga tak mau aja kali aja anak aja kawin tuha atau aja pas sidin mau betianan pulang umali aja batuhaan betianan aja salah pulang kau aja kali aja berenak normal kena jawab tuha atau aja pas sidin berenak normal kau aja jangan tuha berenak normal gerunumnya pulang tak. Iya, jabat tuhaan, jabat susuan situ aja. Menggaduh anak. Di gerunum terus ada aja nang diprotes. Ini manusia nih kayak itu tuh Bang dah. Cara bersalah pian. Karena bila orang kawin kada kawan mulah anak protesnya juga tak. Lawasnya kawin ya kada sing anakan aja. Udah bisa mulah lakunya laki aja. Bisa maulah, cuma ada mau jadi. Maulah beturang benih di labuh urang, cuma ada mau malatek beturang. Ya apa? Protes saja gawian. Ini bang manusia nih biar. Banyak salah aja kita nih di mata manusia. Banyak salahnya kita nih pada bujurnya. Makanya waktu Sayyiduna Luqman Hakim dengan anak beliau namanya Saron. Anak beliau itu namanya Saron. Si Saron ini rancak dinasihati bila dalam Quran ya bunayya
Waktu berjalan lan abahnya pakai keledai, anaknya si Saron ini duduk di atas. Luqman Hakim menarik. Lalu di kampung protes orang. Di jurang kakanak ada tahu di basa. Orang tuha disuruh mairit. Salah aja sidin, turun tuha ikam mairit, aku naik. Naik Luqman Hakim, anaknya nama irit di muka. Lalu pulang di kampung, nah jurang orang tuha ada bagal. Kakanak disuruh menarik besar ada bagal lalu. Nah salah pulang ya sidin, naik tuha kita berdua di atas kita nunggang. Berdua lalu di kampung, nah orang kampung bungolnya karena tahu di keledai halus dibuat berdua. Salah pulang, turunan jasidin kita berdua, jalanan aja lagi kita keledai itu kita tarik. Lalu di kampung, nah orang bungolnya ada kendaraan hakun berjalan. Ayo pian bayangkan, salah aja manusia. Di mata kita protes saja gawian. Gawing ini salah, gawing itu salah, gawing ini salah, gawing itu salah, salah aja. Apalagi bibinian, ini min ahlil protes. Bibinian nih, orang yang termasuk hobi protes. Ini bibinian, nya banyak muntung bang. Protes saja gawian. Coba bang belajar, jangan terlalu protes. Kenapa gerang aja kayak ini? Jar. Kenapa gerang? Kenapa gerang? Kenapa gerang terus? Coba belajar berenai pang. Itu, jangan terlalu protes hidup tuh. Bibinian ini sudah protes panjang lebar penjelasannya. Protes yang kayak ini panjang pendebat. Rasulullah jadi debat buannya. Binian wani mendebat lakian. Mana ada wani debat Rasulullah? Binian wani mendebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jalawaninya apalagi kelasan kita. Akhirnya makanya Bu Ibu, kami ini para lelaki sebetulnya banyak mengalah kepada Anda semua. Ketahuilah wahai para wanita semuanya, kami sebagai laki-laki punya derita karena selalu mengalah kepada Anda. Pahamilah perasaan kami. Kami pun ingin mendapatkan kebebasan. Coba dengari binian. Kasihan lah, lelakian ini sebujurnya banyak mengalah lawan bibinian. Ya, kami ini banyak mengalah, maklum bang, karena pian diciptakan oleh Allah Ta'ala akal kurang. Jadi kami ini sebagai lelaki banyak mengalah gitu lah. Sebujurnya kami tidak perlu berkompromi dengan Anda sebetulnya kan. Tapi karena kami mengalah dan sifatnya kami ingin memanja-manjakan Anda, sehingga kami pun kayaknya sepertinya tunduklah kepada Anda. Gaya juga bahasa lah. Kisahnya nih, bangun di Jakarta bahasa kita kayak apa? Kadang awak harus bahasa Indonesia kita. Kadang awak bahasa seorang di Jakarta ngang apa man? Di Jakarta paksa, Mas, saya mau ziarah keluar Batang ya Mas ya. Oh tolong dibawa berapa ongkosnya? Pas saya biasa kayak itu kan. Kata kau, Mas tahu kapian keluar Batang mana jalannya? Karena bingung orang Jakarta kayak apa? Iya, biar. Makanya ya orang wadah kami itu julun kan hanya datang ke Jakarta, duduk kayak di Monas tuh beparak orang berjualan, Pak Bu rujak aja berjauh siden. Pak Bu rujak berjauh siden. Parakinya pulang, Pak Bu rujak muyak aja siden. Benar rujak aku hanya datang ke Jakarta hanya dirujak lah aja siden. Bemamai siden. Maaf Pak, kenapa Anda marah? Bu, kenapa Anda marah? Kami hendak dirujak aja siden. Maksud saya rujak itu ini loh Bu. Ini loh Bu yang saya tawarkan kepada pian, nah kepada Anda ini loh. Ini kayak jadi pancok aja siden. Ya rujak ya pancok kayak apa lagi? La ilaha illallah. Ngalih hai orang-orang kada paham bahasa Indonesia ya kayak itu. Makanya harus paham kita kayak itu nah. Han, Bu Ibu, kami ini mengalah, Bu Ibu banyak lampuan pian. Banyak kami ini mengalah. Iya gerang guru jar. Selama ini guru di rumah tangga aku banyak mengalah. Sapaleh binian tuh mengalah. Nah kebanyakan laki juga mengalah. Laki juran toh, laki banyak mengalah. Karena kami sadar bibinian tuh diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dikarasi patah, dilamahi makin pingkok. Di bang bibinian nek. Itu aja pak orangnya nanti barangnya lemah-lemah aja. Tapi selemah-lemahnya wanita bisa mengarasi biar. Itu multi tafsir tuh. Namanya tafsiran layau bujur guru aja, bujur guru aja.
tafsir layau enak. Orang jurang mengarasi itu inya biar lama binian tuh bisa mengarasi. Abahnya pian ke majelis ke kada kah? Tuh orang majelis malam ini nah. Bila kada ke majelis pian awas napa aja nyalaki. Aku udah nambah bila kada ke majelis. Paksa nyalaki itulah ke majelis kan. Mbah bulik majelis mananya jatah aja nyalaki. Itu ngarannya bisa mengarasi laki itulah ke majelis, mengarasi itulah ke langgar, mengarasi itulah ke masjid. Itu maksudnya nggak mengarasi kayak itu bang ya nih layau aja pikiran. Terus sudah urusan nangka itu nomor satu memaham lakas banget koneksinya tuh sinyalnya 5G kada lagi 4G 5G biar saking deresnya sinyalnya nangka kayak itu tuh laju banget bila urusan kayak itu. Sama aja lah lagi bibini kok kurang tambah ayo bayangkan jadi bibiniannya belajar hidup jangan memprotes. Kami laki-laki sebetulnya capek bu ibu. Kami setiap hari datang turun ayam naik ayam mencarikan nafkah. Untuk siapa kami bekerja? Untuk anda wahai para wanita. Yang ulun pernah bertakon non bibinian alasannya kayak ini. Ulun guruwai lebih baik melihat inya mati daripada bersanding dengan orang lain. Sampai ke mati menimburu kayak apa? Orang sudah mati itu berandai. Sampai ada bibinian berucap lawan laki kayak ini nah. Pian abahnya bila ulun mati tadahulu wani pian babini aku kada ridho. Jangan didengari kawin apa-apa. Ini sudah mati juga dalam kubur bapak. Bagi himbat mempertahankan cinta apa itu. Sampai ke dalam kubur menimburu lah. Ngapai hagih. Bu ibu itu pandangan bu ibu lebih baik laki na mati. Artinya bu ibu ini memprotes dengan pertanyaan ini. Pasti jawabannya yang memenangkan diri sendirinya. Sekarang kita tengok menurut pandangan agama ya. Kita tengok ya. Bahasa Upin Ipin tuh. Menurut pandangan agama gimana ya? Ayo kita tengok sama-sama. Menurut pandangan agama lebih baik bini mati terdahulu pada laki. Ini nang paling nyaring bampik laki siapa tuh? Cari celai laki siapa tuh? Bila laki pian sadang dijerinting di telinga tuh. Apa alasannya lebih baik bini mati berdahulu pada laki? Alasannya kayak ini, menguntungkan ibu-ibu alasannya. Apa alasannya? Kalau ibu-ibu sakit, kemudian sakarat, kemudian waktu sakit itu ibu berkata kepada suami ibu, Pak, ulun mulai kawin lawan pian pasti banyak salah. Bujur, nyalake. Besar banyak kau tuh salah lawan aku. Ulun abahnya hari ini minta rela benar lawan pian, minta ridho lawan pian. Mulai dari awal pernikahan sampai hari ini ampun ulun ada salah, ulun minta ridho, minta halal dunia akhirat. Apa jawaban laki? Ulun ridho lawan pian dunia akhirat. Hari ini pun pian hendak meninggal ulun ikhlas melepas. Aku ikhlas dia lagi melepaskan. Nah, saat kata-kata itu keluar dari mulut suami anda, wahai para wanita, itu sebetulnya menguntungkan anda, bukan malah membuat sakit hati anda. Ikhlas saja, aku cepat mati, nyamannya babini bahasa. Bukan seperti itu, bu ibu. Ketika kami mengatakan kami ridho dengan anda, maka anda sudah mengantungi tiket surga. Yang untung siapa? Pian. Meninggal dunia dibukakan Allah surga. Di mana hendak masuk silahkan. Tiketnya sudah pian dapat melewati keridhaan suami. Itu untungnya mun bini mati berdahulu pada laki. Laki sempat meridhoi kepada bini. Coba pian laki mati terdahulu pada bini. Parahatan laki garing langsung drop nang kada sadar-sadar karena dimamai malam tadi oleh bininya. Makanya diadakan penelitian. Salah satu penyebab kenapa banyak laki-laki yang meninggal lebih dulu daripada para wanita. Salah satu penyebabnya adalah karena rancak dimamai oleh bini. Karena rancak dimamai bagi lelakian itu jadi pikiran. Ditumpuknya, akhirnya drop. Lelakian ini pun kemudian meninggal dunia.
Jadi ibu-ibu mau hendak lakas laki mati mamai aja hari-hari pian. Supaya laki pian lakas mati pina mau bener. Mamai aja gawian kada tahu tuh mulah laki umur handap tahu kah? Laki sakit, kami pun para lelaki punya rasa, ibu-ibu. Kami pun tidak ingin dibegitukan, wahai para ibu-ibu. Coba bayangkan kalau Anda berada di posisi kami, bagaimana perasaan Anda? Sakitnya tuh di sini. Nah, mau bener nih. Ya Allah. Coba pas laki drop. Nah, nangis nyambini di gabahnya. Aku minta rela. Aku minta rela. Nangis di hadapan laki. Minta rela di hadapan laki. Laki udah nanggar ya, Pak. Talinga sidin bengang dah. Kada nanggar lagi. Tak tutup dah talinga. Tak laki mati. Kada sawat minta ampun. Kayak apa pian nama masuk surga? Bayangkan, behimat pian menangis di hadapan kubur laki. Belum tentu pian dapat maafnya. Tapi kalau laki lagi hidup, nyaman pian minta maaf. Itulah kenapa alasannya lebih bagus bini mati berdahulu pada laki. Supaya apa? Pian jua yang selamat. Pian yang masuk surga. Bu ibu akor. Akor. Kan kadal aja protes. Sudah ulun jelaskan alasannya kayak ini tetap protes. Nih, bukti nyata wanita ahlul protes. Sudah dijelaskan jurang pian jua nyamannya masuk surga. Tetap akur kah? Aduh, bu ibu. Ya Allah, nasib talayani bibinian nih. Ada kawai, cuman ya alhamdulillah kita melihat ibu-ibu mau juga tuh. Baka majelis taklim nang banyak orangnya ibu-ibu. Nang ketujuh hadir yasinan burdahan dalailan ibu-ibu, syukur. Karena kita faham di dalam neraka banyak ibu-ibu. Maka wajar para wanita itu mengejar target supaya inya jangan masuk neraka. Tapi ketahuilah wahai para wanita, kunci surga Anda ada di rumah Anda sendiri. Yaitu suami Anda. Ketika Anda taat kepada suami, Anda tidak pernah protes kepada suami, maka Anda mendapatkan tiket surga dari Allah. Itu untungnya sembahyang 5 waktu pian gawe, puasa Ramadan pian kada ada hutang. Lawan laki Pak Asian, silahkan surga mana pian hendak masuk. Kami laki-laki kada ada dijamin. Tapi para wanita dapat jaminan dari Rasulullah. Bila tuntung menggawi sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan kada ada hutang, digawinya semuaan lawan laki Pak Asian, silahkan hendak masuk surga pintu mana. Boleh, ada tawaran bagi pian wahai para wanita. Syukur pian, untung pian. Kami para lelaki kada ada tawaran. Kalau pang lelaki apabila menggawi nang ini, silahkan masuk surga di mana hendak. Kada ada pian. Bukan pian aja ditawarihan untungnya lagi. Kayak apa? Makanya syukuri hidup tuh pian. Lawan laki Pak Asian. Jangan tapi melawan. Apa jar laki inggih pun. Dengar kata telinga. Tuh lalu mememai ya. Nah diprotes pulang. Panjang liber aku jelaskan. Udah kena bulik ada nambah memaiwan laki dah. Kayak apa? Nah kayak itu tuh. Jadi sadar-sadarlah wahai para wanita. Sadarilah. Jadi tugas apa lagi kami Tuan Guru nih cuma mengingatkan posisi kami macam ini, posisi pian macam itu. Kami cuma mengingatkan masalah pian memakai alhamdulillah, kada memakai tugas ulun talah. Kada ada urusan. Jadi pian memakai syukur, pian kada memakai ya sudahlah. Inya pacang tumbur ya tumburlah sudah. Ada kawai masuk neraka ya masuk neraka silakan. Tapi jangan berbawaan wan laki pian. Belanda masuk neraka sorangan. Itu karena sudah ditegur loh, sudah dipadahi loh. Pak Asian lah pian. Coba pian turuti Hubabah Masturah binti Saleh Al-Habsyi. Seorang wali ada di Banjarmasin. Seorang wali bibinian itu diberi gelar Rabi'atul Adawiyah fi zamaniha. Rabbanya Hubabah Masturah binti Saleh Al-Habsyi. Itu beliau hendak guring minta maaf lawan lakinya. Abahnya ulun minta ridho, minta halal lawan pian. Kalau ku ulun habis umur hatan guring. Inggih jenya laki ulun minta rela, ulun merelakan pian ulun pun minta rela jua. Hendak guring ditawari, pian hendak makai ulun kakadagah. Itu ditawari oleh Hubabah. Itu Rabi'atul Adawiyahnya pada zaman itu. Sekarang ulun betakon lawan pian, pernahkah pian macam itu hendak guring lawan laki? Lawan laki suaka kayak itu. Nah ada tuh malah guring membelakangi laki, digawil-gawil menyimbah. Apa
Apa maksud? Kadahna memberi itu ampun kami tahukah? Dari kepala sampai batis bila sudah diucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan, itu ampun kami mulai kepala sampai batis. Ampun kami, tanggung jawab kami. Itu toh, pahamkah? Bila laki menggawil itu jangan kaina-kaina lah kasih. Itu orang. Ini tuhuk menggawil kada paham-paham. Gawil sekali munjaknya nah. Gawil sekali munjak nah. Aku lapah jadinya laki, ikam lapah, aku lapah lagi jadinya laki, tahu kan? Ayo bayangkan bian, tolonglah diberikan pengertian. Yo ibu turuti Hubabah Mastura Al-Habsyi, turutilah Rabi'atul Adawiyah, hendak guring menawari laki. Nih malam ini nah, mohon dipraktekkan semuanya. Yang sudah berlaki mohon dipraktekkan selama Anda tidak mendapati udzur syar'i. Kalau Anda udzur sedang haid atau nifas, okelah kada menawari. Tapi kalau Anda rahatan normal, tawari laki biar. Ditawari laki itu pulang. Belajar hidup memuasakan laki. Belajar. Hei. Dengarlah telinga. Belajar memuasakan laki itu belajar. Karena laki itu patut dipuasakan. Kalau laki kada puas, kada mustahil inya mencari kepuasan di luar sana. Laki hidung belang bang itu. Tapi kalau bininya bisa memuasakan laki, luar biasa. Dikaji ibu-ibu cara memuasakan laki. Dikaji, agama ada matur lengkap. Agama kita sempurna. Lalakian gitu juga belajar memuasakan bini. Ini jadi lelaki puas sorangan aja, bini belum lagi. Makanya jadi lelaki itu jangan terlalu singkat. Cobalah jadi lelaki sejati. Jadi lelaki yang jantan kayak itu nah. Bini dinyamanakan hajar seorang kayak itu orang. Neng ini banyak sudah kujak. Nah, jam 12 dari mana? Nah. Udah leh janyam bini. Udah janyam laki. Wah ya pai parah enak kayak ini. Orang dikaji caranya nang kayak apa supaya bini itu nang bedahulu. Nah, dengari lalakiana. Bini bedahulu nah, bini sudah habis sampai ke puncaknya hanya awak kayak itu orang. Dan ini terdahulu seorang terus pedinya kayak apa? Kan makanya lelaki itu hendak kawin belajar, dicari di mana titik-titik yang sensitif. Wajibin menggawin kayak itu. Aku kulir nyelesakan sini kena kaleh. Nah itu juga aku juga nyelesakan lah ya pai. Mengajilan guru nih saban minggu kau aja datangi sidin ke rumah di mana titik-titik yang sensitif kayak itu nah. Ada titik-titik tertentu yang artinya tidak mau benar. Bujuran agama nyuruh nak itu kayak apa? Bahkan agama tuh menyuruh 4 hari wajib sekali. 4 hari harus sekali. Berarti seminggu tuh paling minimal 2 kali biar. Minimal 2 kali. Kalau bisa hari-hari. Bagus. Maka itu tahu lah bagus. Nah si laki belajar memuasakan bini, bini belajar memuasakan laki kayak itu orang cilai. Pian tuh nah jangan membetang. Ngerti lah membetang, ngerti lah. Ini noh membetang kayak itu. Membetang nang kayak itu mana ada sensasinya. Arilah dicari nang gaya apa kayak ini gaya swimming pool kah, gaya apa kah kayak itu nah. Anak itu aja aku malah jari lebih nalayau terusnya. Ada ingin sini kita disampaikan mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Pada inti